Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca dari Injil Markus bab 13 dengan judul perikop Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Yesus mengatakan sesuatu, Yesus mengatakan dengan kuasa. Itulah bedanya antara Yesus dan nabi-nabi. Nabi-nabi selalu berkata, Tuhan berfirman kepadaku, saya mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Kalau Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Jadi Yesus tidak mengatakan, saya mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan itu ya Yesus sendiri. Jadi ini lagi bukti Yesus adalah Tuhan. Ya, Injil itu isinya adalah bukti. Jadi di mana-mana perikop itu kita selalu melihat bukti Yesus adalah Tuhan. Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Karena Yesus adalah Tuhan. Dia berkata-kata dengan kuasa. Dan kata-katanya bukan kata-kata omong kosong ya. Kata-kata berisi, berkuasa, berpengaruh, punya daya, punya power. Terbukti Yesus mengatakan apapun terjadi. Karena Yesus adalah Tuhan. Lihat ini. Jadi sebelumnya itu kan mengatakan akan ada siksaan ya. Jadi ini lanjutan yang sebelum perikop sebelumnya. Pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Jadi ini seperti hari kiamat. Kiamat total ya. Kalau kiamat individu kan ya tiap orang mati itu kan ada kiamat bagi masing-masing orang. Kalau ini adalah kiamat akhir ya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia. Siapa Anak Manusia? Ya Yesus. Ini lagi bukti Yesus adalah sang penguasa itu. Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, siapa lagi yang punya kekuasaan dan kemuliaan? Ya Tuhan. Tuhan di sini ditulis Anak Manusia. Anak Manusia siapa? Yesus. Karena Yesus adalah manusia. Anak dari Maria. Ya dilahirkan, dibuahi oleh Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Jadi Yesus adalah Tuhan. Disebut di sini sebagai Anak Manusia karena Yesus lahir menjadi manusia. Punya daging seperti kita, berdarah. Bisa nangis, bisa lapar, bisa haus, bisa mati juga. Makanya itu nanti disebut di sini, lihat ini di bagian akhir, tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Jadi di sini dikatakan Yesus sebagai anak, sebagai manusia, itu tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Tetapi ketika Yesus sudah mati sebagai manusia dan bergabung bersama Bapa, Yesus tahu kapan saatnya. Karena Bapa sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Ingat itu nanti di perikop terakhir itu.
Bapa telah menyerahkan segala sesuatu padaku. Jadi sekarang Yesus mengutus kita semua, pergilah, wartakanlah Injil. Ketahuilah, aku akan menyertaimu selalu hingga akhir zaman. Jadi Yesus, anak ini tidak tahu, Yesus tidak tahu kapan hari kiamat itu. Tapi sekarang Yesus sudah tahu, ya. Sebab Yesus pun masih bisa mati karena masih manusia. Sebagai manusia, Yesus tidak mendapatkan hak untuk mengetahui kapan saatnya. Jadi ada perbedaannya di sini, ya. Kalau orang yang di sana di luar ini kan tidak bisa memahami apa jadi kok Yesus sebagai Tuhan, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus, lalu dibilang Tuhan ada 3. Bukan, itu adalah esensinya, ya. Esensinya adalah satu, tapi perwujudannya ada 3 bentuk, ya. Seperti sebelumnya saya pernah mengibaratkan air, ya. Air itu kan rumus kimianya H2O, ya. Air bentuknya ada 3 juga. Gas, cair, padat. Seperti itu. Bapa itu seperti air dalam wujud gas, ya. Ada di mana-mana. Di udara kita, di ruangan kita ini yang kelihatannya kering itu ada air. Itulah Bapa, Tuhan Bapa, ada di mana-mana. Ada dalam hati kita, di pelosok-pelosok. Semuanya ada Tuhan Bapa. Rohnya ada di mana-mana. Seperti air dalam wujud gas, ya. Lalu Bapa turun dalam bentuk air, cair, bukan gas tapi cair, ya. Itu adalah Roh Kudus, rohnya Tuhan Bapa. Ketika air ditaruh di bejana, dimasukkan ke dalam freezer, ya, lemari pembuat es, terbentuklah air itu yang tadi tidak berbentuk menjadi bentuk cetakannya. Nah, Yesus ini adalah Roh Kudus yang dimasuk ke dalam rahim Bunda Maria. Cetakannya adalah manusia. Jadilah lahir manusia. Seperti air, ya. Gas berkondensasi menjadi air, air ditaruh di cetakannya. Kalau cetakannya kotak menjadi kotak, kalau cetakannya bulat menjadi bulat. Nah, Yesus Roh Kudusnya cetakannya dalam manusia. Jadilah manusia, namanya anak. Jadi Yesus ini disebut sebagai anak. Itulah ibaratnya, ya. Tuhan sama, satu, H2O, ya. Seperti air, H2O. Air itu bentuknya macam-macam, ada 3 itu tadi, gas, cair, padat. Tuhan tuh itu Bapa itu, jadi Bapa dan Yesus itu satu. Jadi esensinya satu. Ya, semoga ini bisa dimengerti, ya. Memang agak susah, ya, apalagi kalau hati para pendengar yang belum mau membuka hati, ya nggak akan mengerti, ya, nggak akan paham. Jadi Yesus sebagai anak tidak tahu kapan hari itu, tetapi Yesus menjadi satu dengan Bapa sudah tahu kapannya. Ya nggak dikasih tahu lah, nanti enaknya. Kalau dikasih tahu nanti kita semua pada ketakutan, kan, pada heboh, wah kacau. Buktinya kalau ada tsunami saja, ada tsunami kan, wow itu ada isu heboh tsunami, wow, berbondong-bondong, lu jalanan penuh dengan kendaraan. Akhirnya ada yang kecelakaan karena pada ketakutan, kan. Ya, bayangkan kalau kita tahu kapan hari kiamat, kan, semua pada wah kacau balau lah, gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa bersiap-siaplah saat kedatangan anak manusia itu. Anak manusia akan datang dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuluh keluar malaikat-malaikatnya. Wah, ini anak manusia, Tuhan Yesus memiliki malaikat-malaikatnya ini, ya. Kan menunjukkan Yesus adalah penguasa itu. Jadi bukti apa lagi? Ini adalah bukti Yesus adalah Tuhan. Jadi Injil itu isinya adalah bukti-bukti Yesus adalah Tuhan. Injil itu bukti real, konkretnya. Yesus malaikat-malaikatnya akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit, ya. Semuanya dikumpulkan, ya, orang-orang pilihannya, ya. Makanya kita jadilah orang-orang pilihan Tuhan Yesus, supaya kita juga diselamatkan, ya. Yang nggak dipilih nanti yang tidak diselamatkan. Nah, ini bukan perkataan omong kosong, ini perkataan apa adanya. Ketahuilah, jika ranting-ranting melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya itulah. Demikian juga ketika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah waktunya sudah dekat.
waktunya Yesus datang untuk kedua kalinya ya. Yesus datang untuk kedua kalinya bukan untuk menjadi rendah ya, menjadi hamba, tidak. Yesus datang untuk kedua kalinya sebagai penguasa yang gilang gemilang dengan kemuliaannya ya, tidak lagi dengan kerendahan hatinya dan lahir di kandang domba, enggak lagi. Yesus datang kedua kalinya dengan kemuliaannya ya, jadi dengan Anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, tidak lagi dengan naik menunggang keledai, enggak. Nanti Anda akan melihat kemuliaannya Tuhan Yesusnya. Yesus datang pertama kalinya ya dengan segala kerendahan hatinya ya, lahir di kandang hewan, lalu tidak punya rumah ya. Bahkan tidak punya pakaian lebih dari satu. Hidup berdasarkan bekerja ya, bersama murid-muridnya, mewartakan kabar keselamatan. Jadi kita tidak perlu mengetahui kapan hari Yesus datang. Yang penting kita siapkan saja. Siapkan hati kita bagi pengikut Yesus Kristus. Kita jangan goyah. Bagi yang belum meyakini Yesus Kristus, mulailah buka hatimu dulu supaya roh Tuhan bisa masuk ke dalam hatimu, dan nanti Anda akan mendapatkan pencerahan. Disitulah kita akan menjadi orang-orang pilihan, mengumpulkan orang-orang pilihannya. Semoga kita semua menjadi orang-orang pilihannya yang akan dikumpulkan oleh Yesus dan akan dibawa menuju kerajaannya, kerajaan damai, kerajaan bahagia, kerajaan keadilan, kerajaan kemuliaan, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi diktator yang semena-mena, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tangis. Yang ada hanya kebahagiaan. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang ingin mendukung satu perikop Alkitab, bisa dengan mengklik tombol subscribe. Bagi yang sudah, bisa juga mengklik tombol like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.